Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia dengan NIM D93218098. Di sini saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan memaparkan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Nonformal dan Informal yang diampuh oleh Bapak Dosen Muhammad Soleh MPD. Saya mengambil tema macam pola pendidikan informal. Pola pendidikan anak yang diterapkan oleh orang tua dalam keluarga ada 3 macam. Yang pertama otoriter, yang kedua permisif, dan yang terakhir demokratif. Yang pertama, pola otoriter. Otoriter adalah suatu tenaga yang dipaksakan dari luar. Jadi, pola ini terdapat aturan yang ditujukan pada anak, dan anak akan mematuhi sepanjang ada yang mengawasinya. Pola ini ditandai dengan adanya aturan yang kaku dari orang tua yang tidak bisa ditolerir. Kebebasan anak sangat dibatasi, dan anak harus melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua, dan biasanya bila anak melanggar aturan, anak akan dikenakan hukuman. Namun, bila anak sudah melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki orang tua, maka orang tua tidak akan memberi hadiah karena mereka menganggap bahwa hal yang dilakukan itu adalah wajar. Segala kehendak anak selalu diatur. Ini menonjolkan bahwa kekuasaan di tangan oleh orang tua. Akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pola ini adalah anak akan menjadi takut, tidak mempunyai inisiatif dan kreativitas, kemandirian hilang, timbul rasa rendah diri, masa bodoh, tertekan jiwanya, dan timbul rasa kecewa pada anak. Selanjutnya, yang kedua adalah pola primitif. Dalam pola primitif ini, keluarga begitu bebas. Ada keabsahan yang diberikan kepada anaknya untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, dan orang tua tidak memberikan aturan atau pengarahan kepada anaknya. Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa meminta pertimbangan kepada orang tuanya. Pola ini memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat sekehendak hatinya. Perbuatan serba boleh. Orang tua selalu membenarkan atau malah tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga dengan demikian orang tua tidak pernah menghukum bahkan menegur anaknya. Orang tua kurang berfungsi dalam mengontrol sikap anak serta adanya kekuasaan kehendak anak yang dominan. Orang tua sangat kurang mengontrol terhadap kelakuan anaknya. Bimbingan dan arahan orang tua sangat kurang dalam mempersiapkan masa depan anak, dan hanya berperan untuk sarana sesuai kebutuhan dan tuntutan oleh anaknya. Dengan demikian, hubungan antara anak dan orang tua dapat dikatakan renggang. Selanjutnya, pola demokratis. Pola ini memandang anak sebagai individu yang sedang berkembang. Oleh karena itu, orang tua harus bersifat terbuka terhadap anak. Antara anak dan orang tua membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Anak diberi kebebasan mengemukakan pendapat orang lain. Rasa hormat terhadap martabat orang lain dijadikan dasar pergaulan hidup, serta adanya unsur tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada pola asuh demokratis ini, orang tua menempatkan anak pada posisi yang sama dengan mereka, dalam artian hak dan kewajibannya dalam keluarga, dan tetap tidak mengurangi rasa hormat anak kepada orang tua. Anak selalu diajak untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga, terutama yang menyangkut masalah anak itu sendiri. Antara orang tua dan anak harus saling terbuka dan berusaha mengontrol dengan mendorong dan membimbing anak agar dapat hidup secara mandiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pola tersebut, alangkah baiknya jika pola demokratis yang diterapkan pada pendidikan informal atau keluarga. Karena jika demokratis ini, pola asuh demokratis ini akan tercipta hubungan yang hangat dan harmonis, serta adanya timbal balik antara orang tua dan anak tanpa mengurangi rasa hormat pada orang tua. Demikian paparan dari saya mengenai macam pola pendidikan informal. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.